Kita ada di bab 217 Riyadhus Shalihin, bab wujubi shaumi Ramadan, hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bi wasiyamu jannatun fa idza kana yawm sawmi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu farmis shaimi atyabu indallah min rihil miski lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara farha bi fitri wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi muttafaqun alaih wa hadha lafdu riwayatil Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu, setiap amal manusia semuanya untuk dia, untuk kita yang beramal. Kata Al-Khitabi, lahu fihi haddun wa madkhalun wa dhalika libtilahin nasi alaihi fa wa yata'ajjalu bihi sawaban minan nas wa yahuzu bihi haddan minad dunya jahan wa ta'diman wa nahwahuma. Semua amal ibadah yang kita lakukan, di dalam amal itu kita bisa mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi. Haddun wa madkhalun, bisa menjadi pintu masuk untuk kita mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi. Karena selain puasa, semua amal kita sangat bisa dilihat oleh manusia. Kita sholat, kita sodaqoh, kita jamaah ke masjid, semuanya sangat bisa. Kita ngajar, kita ngaji, bisa dilihat oleh manusia. Dari apa yang mereka lihat, boleh jadi mereka menyanjung kita, mereka memuliakan kita, mereka mengagungkan kita. Jika selanjutnya justru hal-hal itu yang menjadi harapan kita setiap kali kita melakukan amal kebaikan, karena ternyata dari amal pertama, kedua kita disanjung segala macam, selanjutnya kita semakin semangat melakukan amal kebaikan itu, dalam hati kita, aku akan semakin disanjung, akan semakin dihormati. Berarti kita lebih memilih mendapatkan balasan segera berupa penghormatan, sanjungan dari manusia. Tapi kalau apapun yang kita dapatkan dari manusia, kita nggak pedulikan. Mau disanjung, mau dicela, mau dihormati, mau tidak, kita nggak pedulikan. Benar-benar fokus kita keridhaan Allah, ampunan Allah, rahmat Allah. Semangat kita tidak berubah karena sanjungan. berarti kita berhasil, kita lulus.
Selain ibadah puasa, semua amal kita lahu, bisa untuk dia. Ini firman Allah di hadis qudsi. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Maknanya khalisun li, la yattali'u alaihi ahadun ghairi. Puasa aslinya satu ibadah yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dua orang duduk di teras masjid, sama-sama kelihatan lemes mulutnya, bibirnya kering. Puasa atau bukan? Kita nggak bisa memastikan dia sedang puasa atau dia kelaparan, atau dia sedang panas dalam, mulutnya, bibirnya kering. Itu aslinya puasa nggak ketahuan. Yang tahu cuma Allah dan dia yang melakukan. Puasa murni untukku, la yattali'u alaihi ahadun ghairi. Tidak seorang pun selain aku yang tahu. Seseorang yang kelihatan lemas, bibirnya kering, dia puasa atau tidak, nggak ada yang tahu kecuali Allah, selain dirinya sendiri. Karena nggak ada orang lain yang tahu, wala haddu fihi lin nafsi, dia tidak akan mendapatkan apapun dari orang lain, sanjungan segala macam, untuk memuaskan nafsunya, nggak ada. Wa fihi kasruha, justru dengan puasa itu nafsunya akan berusaha untuk dipadamkan. Wa ta'ridul badani lin nafsi wa sabri ala harafatil atasi wa madatil ju'. Badannya akan menjadi semakin payah, kesabarannya untuk menahan dahaga, menahan melilitnya perut karena kelaparan. Ini aslinya ibadah puasa, ibadah yang cuma diketahui oleh si pelaku dan Allah. Orang lain tidak tahu, karena orang lain nggak tahu, otomatis sanjungan segala macam tidak akan didapatkan oleh orang yang puasa. Jadi puasa ibadah yang aslinya benar-benar murni karena Allah. Itu makna illa siyam fa innahu li. Kalau selanjutnya ternyata kita dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang rajin puasa, boleh jadi karena hal itu kita perlihatkan. Hari Kamis maghrib kita bawa air minum dari rumah, diperhatiin oleh orang lain. Setiap hari Senin, Kamis dia pasti bawa air minum, berarti dia puasa. Dengan sikap berbuka di depan umum, berarti dia seolah memperlihatkan ibadah puasanya yang semestinya tidak diketahui orang lain menjadi ketahuan oleh orang lain. Atau boleh jadi ketika terlihat dia lemas ditanya, kamu lemas sakit? Enggak, aku lagi puasa. Justru dia memperlihatkan. Karena sering dia perlihatkan, akhirnya disanjung oleh masyarakat. Ini berubah dari makna asal puasa, dari status asal puasa sebagai ibadah yang firman Allah, illa siyama fa innahu li. Boleh jadi kalau selanjutnya puasa yang kita lakukan nggak beda dengan ibadah yang lain, diketahui oleh orang lain, tidak lagi berlaku hadis ini buat orang yang puasa seperti itu. Jadi ibadah puasa aslinya ibadah yang cuma diketahui oleh Allah dan si pelaku. Sebaiknya puasa sunnah kita tetap tidak diketahui oleh siapapun. Nah itu saya nggak suka ada buka puasa bersama untuk puasa sunnah. Sembunyikan. Ibadah puasa yang aslinya tersembunyi harus tetap disembunyikan. Ibadah lain yang bisa dilihat saja
oleh Allah, oleh Rasulullah diperintahkan untuk disembunyikan. Ibadah lain yang aslinya bisa dilihat oleh orang lain itu diperintahkan untuk disembunyikan. Contoh paling gampang, sedekah. Beda dengan zakat, karena harus diketahui oleh amil, oleh panitia. Panitia pun ada baiknya menyembunyikan dari orang lain. Itu ada catatan zakat 5 triliun siapa? Nggak usah dikasih tahu si fulan. Lebih-lebih ketika si muzaki, dia juga ngomong-ngomong ke yang lain, dia rahasiakan cuma dari panitia saja. Dia rahasiakan dari yang lain, cuma diberitahukan ke panitia. Ada baiknya adab panitia, adab ambil, sembunyikan juga. Ketika si ambil justru contoh tuh si anu, zakatnya 5 triliun, sebulan sekali lagi. Lalu disanjung oleh masyarakat. Karena sanjungan si orang itu yang semula sedang belajar ikhlas, jadi riak. Kita punya saham besar untuk riaknya dia. Jadi selain puasa, itu ibadah yang bisa diketahui oleh orang lain, sedapat mungkin tetap kita sembunyikan. Contoh paling gampang sedekah. Orang yang sedekah sembunyi-sembunyi menjadi salah satu pihak dari 7 kelompok orang yang di hari kiamat nanti akan mendapatkan perlindungan khusus dari Allah. Di hadis sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, 1 dari 7 yang akan mendapatkan perlindungan khusus, wa rajulun yatasaddaqu atau tasaddaqah akhfa hatta la ya'lamu simalahu mayatasaddaqu yamin. Seseorang yang bersedekah, dia sembunyikan sedekah sehingga seolah-olah tangan kirinya nggak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Itu sedekah tetap dianjurkan untuk disembunyikan. Aslinya bisa diketahui oleh orang lain. Nah, itu banyak orang-orang dulu salafus soleh yang ketika sedekah pada seseorang, bahkan orang yang dikasih saja nggak tahu siapa yang ngasih dia. Orang yang dikasih nggak tahu. Ada seorang sahabat Nabi yang sedekah, sahabat yang lain diam-diam ditaruh di dekatnya. Rupanya ada sahabat lain yang lihat. Yang niat dikasih belum ngambil, diambil oleh orang lain. Yang sedekah lah, kok yang ngambil dia, padahal maksudku untuk si anu, lapor ke Rasul. Kebetulan yang ngambil dia juga berhak menerima sedekah, dia miskin. Jawaban Rasul, untukmu sesuai dengan niatmu, nggak berkurang. Kamu juga nggak salah ngambil. Saya ingat kisah Habib Anis dan Habsi Gurawan Solo. Bagaimana beliau bersedekah sembunyi-sembunyi sampai yang disedekoi saja nggak tahu. Ketika sedang ada acara di rumah beliau, datang orang yang minta-minta. Oleh sang tuan rumah Habib Anis diabaikan orang itu, nggak ditanggapi. Si orang itu menganggap katanya Habib dermawan segala macam. Masa aku minta sekedar untuk makan aja kok nggak dikasih. Disebarluaskan keburukan Habib Anis. Di rumah orang itu dan beberapa keluarga yang lain rutin tiap bulan ada pedagang beras sembako yang ngirim sembako tiap bulan. Berapa bulan setelah Habib Anis wafat, kiriman sembako nggak ada.
Salah satu orang warga yang dapat kiriman itu, yang tadi sempat menjelek-jelekan Habib Anis, bertanya-tanya, dia tanya ke toko sembako, kok nggak ada kiriman lagi? Karena orang yang menyuruhku ngirim ke keluarga bapak sudah meninggal. Siapa? Habib Anis. Kaget. Dia bilang ini Habib, kata yang terbawan pelit. Ternyata beliau yang tiap bulan ngirim sembako. Contoh berbuat baik, menyembunyikan kebaikannya. Jadi ibadah puasa itu asalnya ibadah yang sudah tersembunyi dari hamba Allah yang lain, sebaiknya jangan justru diberitahukan. Selama puasa kita masih tetap sebagai ibadah yang tersembunyi dari yang lain, ini hadis ini berlaku buat kita. Ilasyam fa innahu li wa ana ajibi. Kalau selanjutnya puasa kita kok sudah kita sebarluaskan, lalu dari situ kita dapat sanjungan, dan ternyata sanjungan itu menjadikan kita semakin semangat menjalankan puasa, nggak berlaku hadis ini buat kita. Beda puasa Ramadan, memang kita semua berpuasa. Ada anjuran untuk memberi buka buat orang yang puasa. Itu pun sedapat mungkin tetap kita rahasiakan. Jadi salah satu orang yang akan diberi perlindungan oleh Allah, orang yang bersedekah dan dia sembunyikan sedekahnya. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari 660, Imam Muslim 2427 dan Imam At-Tirmidzi. Jamaah dan Allah ya ajma'in. Kata Al-Khitabi, makna dari fa'innahu li wa ana ajibihi as-sawmu ibadatun khalisatun la yastawla 'alaiha riya'u was-sum'atu. Aslinya puasa itu ibadah yang murni, yang tersembunyi dari orang lain, yang karena itu aslinya puasa tidak akan menjadikan seseorang riya, sum'ah, li'annahu amalun sirrun la yattali'u 'alaihi illallah. Karena puasa itu aslinya ibadah yang tersembunyi, yang tidak tahu bahwa si puasa kecuali Allah dan dia. Dan ini sama dengan kurang lebih hadis Nabi, niyatul mu'mini khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik dibanding amalnya. Puasa itu ibadah yang ibaratnya seperti ibadah niat. Niat seseorang, orang lain nggak tahu. Lengkap hadis itu, an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'mini khairun min amali wa amalul munafiqi khairun min niyyati wa kullun ya'malu ala niyyatihi fa idza 'amila al-mu'minu amalan nara fi qalbihi nurun. Hadis At-Tabrani. Niat seorang mukmin bisa jadi lebih baik dari amalnya. Kita melakukan ibadah ketika baru sebatas niat, insya Allah itu murni. Begitu kita jalanin, nah itu bisa muncul riya, sum'ah. Kita baru niat sedekah, murni. Begitu kita praktekkan, ada yang lihat, orang rubung, sanjung-sanjung, berubah. Niat seorang mukmin bisa jadi lebih baik dibanding eksekusi amalnya.
dibanding pengamalannya. Sebaliknya, amal orang munafik itu lebih baik dibanding niatnya. Amal orang munafik lebih baik dibanding niatnya. Orang munafik sholat itu baik, niat mereka untuk supaya nggak ketahuan kekafiran mereka. Mukmin niatnya bisa jadi lebih baik dibanding amalnya. Munafik sebaliknya, amalnya lebih baik dibanding niatnya. Wa kullun ya'malu ala niyati, masing-masing beramal sesuai dengan niatnya. Fa idza amilal mu'minu amalan, ketika seorang mukmin mengerjakan satu amalan atau amal soleh, nara fi qalbihi nurun, dalam hatinya akan langsung memancar nur. Seorang mukmin semakin banyak mengerjakan amal soleh, hatinya semakin dipenuhi cahaya. Jemaah dan Allah ya Ismail. Bahwa niat mukmin itu boleh jadi lebih baik, wa dzalika li anna mahallaha al-qalbu, karena tempatnya niat itu hati, dan apa isi hati seseorang nggak ada yang tahu kecuali dia dan Allah. Nah ini puasa pun demikian, aslinya puasa nggak ada yang tahu puasa seseorang kecuali Allah dan dianya. Ketika orang kelihatan lemes, ngomong aku lagi puasa, kita nggak percaya juga nggak masalah, karena yang lemes nggak cuma orang yang puasa. Lagi sakit nggak doyan makan, lemas. Karena niat tempatnya hati, orang lain nggak punya akses untuk mengetahui. Fala yattali'u 'alaiha ghairullah, tidak ada yang tahu niat seseorang kecuali Allah. Annan niyatal munfaridata 'anil amal khairun min amalin khala 'anil niyati. Niat saja tanpa amal itu lebih baik dibanding amal yang niatnya nggak benar atau amal yang tanpa niat. Otomatis tentu ketika selanjutnya dibandingkan dengan amal yang niatnya benar dan dia ikhlas, tentu amal yang seperti ini lebih baik dibanding sekedar niat. Ada yang memahami kenapa Allah di hadis kursi menyatakan al-illas yama fa innahu li. Semua ibadah manusia untuk mereka kecuali puasa. Puasa itu untukku, apa maknanya? Ada yang berpandangan annal istighna 'anit ta'am wasyarab min sifatillah, bahwa tidak butuh makan, tidak butuh minum itu salah satu sifat Allah. Orang yang puasa berarti saat itu dia sedang menahan diri untuk tidak butuh makan, tidak butuh minum. Mencontoh salah satu sifat Allah. Faka'annahu qala as-sha'imu yataqarrabu ilayya bi'amdin huwa muta'alliqun bi sifatin min sifati. Seolah-olah dari hadis qudsi tadi Allah berfirman, orang yang puasa dia sedang mendekati aku dengan mempraktekkan salah satu sifatku, seolah-olah seperti itu. Meskipun wa in kanat sifatullah ta'ala la yusbihuha syai'un, sifat Allah sepenuhnya tidak ada yang bisa menyamai. Jadi orang yang puasa seolah-olah dia sedang mendekati Allah dengan menerapkan salah satu sifat Allah, yakni tidak makan, tidak minum. Ini makna lain, ada ulama yang memahami seperti itu. Wa ana adzibi, dan aku yang akan membalasnya. Mudha'afatul jazai min ghairi adadin wala hisabin
Aku akan membalasnya tanpa batasan jumlah. Semua amal ibadah yang membalas ya Allah. Cuma bedanya itu, selain puasa, seseorang bisa mendapatkan balasan dari selain Allah. Orang yang rajin ke masjid bisa dapat balasan, sanjungan, pujian. Puasa yang masih dalam kondisi sebenarnya, rahasia, ya tentu yang bisa memberikan balasan cuma Allah. Ketika seseorang puasanya benar, dia tidak akan disanjung karena puasanya, karena orang lain tidak tahu. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi puasa salah satu dari tanda-tanda sabar. Buat orang yang sabar, Allah sudah menegaskan di Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, pahala mereka akan dibalas tanpa hitungan. Ibadah puasa yang menggambarkan ibadah kesabaran, Allah tegaskan aku yang akan membalasnya tanpa hitungan, tanpa batasan jumlah balasan. Wasyamu junnatun, puasa itu juga sebagai perisai, tameng. Junnah, ada jinnah, ada jannah, artinya beda-beda. Jinnah, jin, jannah, kebun atau surga. Junnah, tameng. Fayakunu mani'an minan nari atau minal ma'asi. Orang yang puasa dengan benar, maka puasanya akan menjadi tameng buat dia dari siksa neraka. Di dunia menjadi tameng buat dia dari terjerumus melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Sebagaimana perisai membentengi dia dari panah, pedang, dan lain sebagainya. Redaksi Imam Ahmad bin Hanbal, enggak asyamu junnatun, ada tambahan wa khasnun khasinun minan nar, dan juga sebagai benteng yang membentengi dia dari siksa neraka. Malam ya rikha, selama dia tidak merusak puasanya. Sedangkan redaksi Imam An-Nasai ada tambahan kajunnati ahadikum minal qital, seperti perisai kalian ketika peperangan. Kata Ibnu Arabi, puasa menjadi perisai dari siksa neraka li'annahu imsakun anis syahawati wan naru mahfufatun biha. Karena orang yang puasa dia sedang mengendalikan diri dari berbagai macam dorongan syahwat, sedangkan neraka dikelilingi oleh syahwat. Siapapun yang memperturutkan syahwat, pantas bentuknya dibakar di neraka. Neraka dikelilingi oleh syahwat. Siapapun yang memperturutkan syahwat, pantas untuk dia dibakar di neraka. Mengerjakan kemaksiatan pasti karena syahwat. Mengerjakan kebaikan juga bisa karena syahwat. Karena itu harus luruskan niat. Walaupun yang dikerjakan kebaikan, ketika dikerjakannya karena syahwat, neraka akan dia dapatkan. Dia sedekah, dia sholat, dia ini sholat berjamaah karena syahwat, pengen disanjung, pengen ini, pengen ini. Dia jelas hadis-hadis Nabi. Riwayat Imam Muslim, ketika tiba hari kiamat, semua orang dikumpulkan oleh Allah akan dibalas. Orang-orang yang dulu riya
diabaikan oleh Allah. Jamaah dari Allah ya ajma'in. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Bila kalian sedang ada di hari-hari puasa, fala yarfus la yatakallam bil kalamil fahisha. Jangan mengucapkan tutur kata yang buruk. Sedang puasa mencaci maki, omongan-omongan yang dilarang itu jangan. Mencaci maki haram. Mencaci maki siapapun, muslim ataupun kafir. Non muslim haram kita caci maki, jelas Allah menegaskan itu. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencerca, mencaci maki mereka yang menyembah Tuhan selain Allah. Tadi masih di hadis qudsi, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Jika kalian sedang ada di hari-hari puasa, fala yarfus. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Wala yaskhab. Bahkan jangan pula kalian banyak melakukan hal yang sia-sia. Kalimat yang buruk, maksiat, dilarang agama, sia-sia. Kalimat omongan yang tidak bermakna. Wala yaskhab. Ngomong ngalor ngidul. Gambaran omongan yang santai tidak bermakna. Nggak boleh juga.